sejahtera untuk kita semua. Pagi ini BNPB akan menyampaikan beberapa informasi terkait kejadian dan kondisi terkini banjir bandang yang melanda kota Ternate pada hari Minggu kemarin. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah ikut bergabung hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Mungkin saya akan segera menyampaikan beberapa informasi, bisa kita langsung ke slide-nya. Baik, seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu 25 Agustus 2024 pukul 3.30 dini hari terjadi banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua di Kota Ternate. Perlu kita sampaikan sebelumnya bahwa Kota Ternate ini terletak pada Pulau Gunung Api Gamalama seperti terlihat di slide. Jadi ini Pulau Gunung Api yang bagian pesisirnya itu dihuni oleh penduduk. Nah, kejadian banjir bandang ini terjadi pada sisi barat selatan di Kelurahan Rua setelah terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi cukup panjang selama 2 hari berturut-turut. Perlu disampaikan juga bahwa dalam 2 bulan terakhir, kawasan Halmahera umumnya dan Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan juga terakhir di Pulau Ternate ini merupakan kawasan yang memang hampir setiap minggu itu terdampak bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir dan terakhir ini banjir bandang. Jadi dalam 2 bulan terakhir BNPB melalui Pusdalop hampir selalu menerima laporan kejadian bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Maluku Utara, khususnya di beberapa tempat tadi, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan terakhir di Kota Ternate. Dan ini masih tetap harus kita waspadai karena perakiraan cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa masih ada potensi hujan dengan intensitas tinggi sampai beberapa waktu ke depan. Tentu saja tidak hanya di Maluku Utara, BNPB juga mencatat bahwa laporan kejadian bencana hidrometeorologi basah secara umum itu masih rutin kami terima dari provinsi-provinsi yang terletak pada kawasan Indonesia Tengah ke timur. Jadi mulai dari Sulawesi Selatan, bagian utaranya, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Pulau Papua secara umum. Jadi ini menjadi kewaspadaan kita semua untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan karena potensi bencana hidrometeorologi basah di kawasan ini masih cukup tinggi. Terkait dengan update situasi banjir bandang di Kota Ternate, seperti yang kita ketahui ada satu kelurahan yang terdampak, yaitu di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate. Data yang diterima oleh BNPB melalui Pusdalop hingga pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Timur itu yang meninggal 13 orang. Kita lihat nanti rincian nama korban, kemudian luka-luka ada 9 orang. Masih ada yang hilang 6 orang dan ini masih menunggu dan masih kita buka laporan jika masih ada anggota keluarga yang merasa keluarganya tidak ditemukan. Jadi 6 orang hilang yang masih masuk dalam daftar pencarian orang oleh Basarnas yang saat ini sudah memiliki kekuatan personil hampir 400 orang personil gabungan. Ini masih kita
buka dan kita tampung laporan pengaduan dari masyarakat yang tidak hanya bisa dilaporkan melalui posko utama di SMK Negeri 4 Kota Ternate, tetapi juga bisa dilaporkan melalui kontak center Pusdalop di 117. Untuk sementara kerugian material yang sudah terdata secara umum, ini 25 unit rumah rusak berat dan 1 musola rusak berat. Jadi 25 unit ini representasi dari 25 kepala keluarga yang terdampak secara langsung. Tetapi tentu saja tidak hanya 25 kepala keluarga ini yang kemudian memerlukan dukungan darurat hingga fase tanggap darurat 14 hari ke depan diselesaikan. Tetapi juga ada masyarakat-masyarakat di sekitar kawasan terdampak yang mungkin saja masih merasa kurang aman atau trauma akibat kondisi kejadian bencana banjir bandang ini, sehingga untuk sementara beberapa kepala keluarga memutuskan untuk mengungsi yang saat ini dibuka di 2 titik. Pertama adalah SMK Negeri 4 Kota Ternate yang sekaligus saat ini juga dipakai sebagai posko utama tanggap darurat. Kemudian juga ada di SD Negeri 66 Kota Ternate. Perlu saya sampaikan bahwa ketersediaan logistik permakanan di 2 tempat ini dipastikan cukup untuk sementara waktu. Ada kebutuhan mendesak yang dilaporkan oleh BPBD seperti makanan siap saji, family kit, hygiene kit, tenda pengungsi, selimut, matras, dan pakaian. Ini akan dijawab kebutuhan ini nanti oleh BNPB dalam slide berikutnya. Untuk sementara waktu, dukungan kebutuhan pengungsi juga sudah disupport oleh Dinsos dan pemerintah Kota Ternate, sehingga sementara seperti tadi saya sampaikan untuk logistik permakanan dipastikan tercukupi. Ini adalah data korban meninggal dunia, nanti akan kita update terus dari Basarnas dan posko utama kedaruratan. Kita harapkan tentu saja kita doakan untuk korban yang masih hilang bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, ini adalah untuk menjawab kebutuhan tanggap darurat masyarakat yang disampaikan oleh BPBD dan untuk juga mengkoordinasikan supaya langkah-langkah tanggap darurat ini bisa berjalan efektif dan efisien. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto beserta Deputi 3 Tanggap Darurat dan tim reaksi cepat BNPB sudah langsung bergerak ke lokasi kemarin dan pagi ini sudah berada di Ternate dan saat ini sedang melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan untuk melihat hal-hal yang penting untuk dilakukan dalam fase tanggap darurat ini. Tentu saja prioritas utama dalam fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan. Selain fokus pada 6 orang yang sudah dilaporkan hilang tadi, kita sekali lagi kita masih membuka aduan baik itu lewat posko utama maupun kontak center Pusdalop di 117 jika masih ada anggota keluarga yang dinyatakan hilang ataupun melaporkan kondisi update situasi yang ada. Jadi kontak center bisa digunakan untuk baik menanyakan update situasi dan juga melaporkan kondisi-kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut. Untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat terdampak yang saat ini mengungsi, tadi disampaikan ada kebutuhan selimut, matras, bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kita sudah membawa secara langsung dukungan logistik dan peralatan untuk menjawab kebutuhan mendesak tadi, berupa tenda pengungsi itu untuk Kota Ternate 3 unit, Provinsi Maluku Utara 2 unit, kemudian light tower untuk mendukung operasi tanggap darurat di malam hari dan juga kebutuhan pencahayaan dan lighting untuk tempat pengungsian itu masing-masing 2 unit di Provinsi Maluku Utara dan BPBD Kota Ternate. Kemudian untuk selimut, matras, terpal, kasur lipat, dan hygiene kit
itu masing-masing 250 paket. Jadi dari tadi data KK yang terdampak langsung, kalau kita lihat dari data rumah rusak ada 25 KK, tetapi mungkin masih ada kepala keluarga yang rumahnya di sekitar daerah terdampak yang mungkin merasa tidak aman dan harus untuk sementara waktu memilih untuk tinggal di tempat pengungsian. Ini juga kita penuhi kebutuhan selimut, matras, terpal, dan kasur lipat serta hygiene kitnya, dan kita harapkan ini bisa digunakan untuk 1-2 minggu ke depan, dan ini baru dukungan awal. Jika nanti ada eskalasi kejadian membutuhkan dukungan lebih lanjut, BNPB melalui Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tentu saja akan memberikan mendukung daerah dalam memastikan kebutuhan logistik dasar dan logistik permakanan warga terdampak bisa terpenuhi dengan baik. Selain itu juga ada paket sembako 500 paket ini untuk menambah dukungan sementara yang sudah didistribusikan oleh pemerintah daerah, dan ini sekali lagi baru dukungan awal. Nanti kita akan melihat dinamika dan situasi di lapangan. Kita harapkan tidak ada eskalasi, tetapi dukungan bantuan ini tentu saja dinamis mengikuti kebutuhan di lapangan. Selain itu, banjir bandang juga mengakibatkan jalan lintas keliling kota Ternate. Seperti kita ketahui tadi, kota Ternate adalah kota yang terletak di Pulau Gunung Api Gamalama. Ada jalan lintas yang mengelilingi pulau tersebut, itu ada yang tertutup material banjir bandang, dan saat ini ada 10 unit eskavator dari Dinas PUPR yang bekerja untuk membuka kembali akses jalan sehingga distribusi logistik akan lebih lancar. Selain itu untuk mendukung operasi pencarian, karena operasi pencarian dalam 3 sampai 7 kali 24 jam ini dilakukan tidak dengan alat berat karena dikhawatirkan ada korban tertimbun yang masih hidup. Jadi kita akan menggunakan, biasanya operasi pencarian menggunakan pompa air bertekanan tinggi untuk memisahkan atau membersihkan lumpur-lumpur dari daerah yang dicurigai ada atau diindikasikan ada korban tertimbun di dalamnya. Nah, untuk itu juga BNPB membawa dukungan perangkat pompa Alkon beserta selang input dan output sebanyak 3 unit yang akan langsung dipakai oleh BPBD Kota Ternate, dan juga kita sampaikan kepada BPBD Provinsi Maluku Utara. Nah, selain dari dukungan logistik peralatan dan permakanan ini, tentu saja operasi tanggap darurat ini membutuhkan biaya. Artinya pengerahan dari personil di lapangan yang saat ini mungkin sudah lebih dari 400 personil, utamanya dari TNI, Polri, BPBD, dan dukungan cadangan SAR, masyarakat, kelompok masyarakat ini tentu saja membutuhkan dukungan dana operasional. Untuk itu BNPB juga menyampaikan dukungan dana operasional siap pakai sebanyak 500 juta kepada BPBD Kota Ternate untuk mendukung operasi tanggap darurat yang akan dilakukan sampai 14 hari ke depan. Tidak hanya untuk BPBD Kota Ternate, dukungan dana operasional ini juga disampaikan kepada Kodim Kota Ternate, Korem 152, dan Polres Kota Ternate. Ini akan disampaikan secara langsung oleh Kepala BNPB dalam kunjungan hari ini hingga Rabu depan. Jadi tidak hanya untuk Kota Ternate dan personil TNI Polri yang bekerja di Kota Ternate, juga kita sampaikan dukungan DSP ini untuk Provinsi Maluku Utara yang mengkoordinasikan jika diperlukan dukungan-dukungan dari pihak provinsi. Jadi bersamaan dengan giat kunjungan Kepala BNPB untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mengkoordinasikan secara langsung langkah-langkah tanggap darurat dan memastikan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, kita sudah membawa secara langsung Kepala BNPB saat ini sudah ada di lokasi dan membawa secara langsung dukungan logistik, peralatan, perangkat, permakanan, dan dukungan dana operasional. Dengan demikian kita harapkan operasi tanggap darurat bisa berjalan efektif
efisien tanpa terkendala peralatan, permakanan untuk pengungsi, dan anggaran operasional. Ada beberapa poin arahan yang menjadi pointers dari kunjungan Kepala BNPB di hari ini. Pertama, karena mengingat cuaca masih dalam kondisi hujan sampai meskipun hari ini dilaporkan oleh tim SAR dalam kondisi cerah, tapi tentu saja kita masih harus mewaspadai kondisi-kondisi kemungkinan kondisi intensitas hujan, karena sekali lagi kota Ternate ini adalah kota yang terletak di Pulau Gunung Api yang slope dan kecuramannya berbeda-beda, sehingga jika ada intensitas hujan yang lebih tinggi dari daya dukung atau daya mampu porositas tanah untuk mencegah supaya terjadi surface runoff itu terlewati, maka akan terjadi banjir bandang ke bawah. Jadi operasi pencarian juga harus mengutamakan keselamatan selama proses pencarian korban ini. Pendataan akan segera dilakukan bersamaan dengan prioritas utama pencarian korban dan penanganan pengungsi. Kemudian juga akan dibicarakan sekiranya nanti rumah warga yang terdampak saat ini dirasa tidak lagi cocok atau tidak lagi cukup dari sisi keamanannya, dari sisi potensi terdampak lagi bencana serupa di masa depan, maka pemerintah daerah tentu saja memberikan opsi-opsi apakah itu relokasi bagi korban terdampak dan harus mengkoordinasikan langkah-langkah rekonstruksi dan rehabilitasi bersamaan secara paralel pada fase tanggap darurat ini. Sekali lagi, prioritas utama pada fase tanggap darurat ini dalam 14 hari ke depan adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian penanganan pengungsi, tapi paralel dengan itu, pendataan dan juga asesmen dari sisi geologi, dari sisi potensi resiko, vulnerability dari kondisi lingkungan, itu kita kaji secara langsung supaya untuk melihat opsi apa yang bisa kita ambil pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi dari masyarakat terdampak ini. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan pada preskon pagi hari ini. Saat ini pencarian korban masih berlangsung dan kita akan tetap mengupdate rekan-rekan media dengan situasi di lapangan dan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas dalam beberapa hari ke depan, utamanya selama Kepala BNPB masih berada di lokasi. Terima kasih. Saya membuka beberapa pertanyaan pendalaman jika ada dari rekan-rekan media. Silakan. Pertama, pertanyaan dari Noel, Kompas TV Ambon. Apakah BNPB telah memetakan daerah rawan banjir bandang di Ternate? Apa ada rencana mitigasi yang akan dilakukan ke depannya, mengingat daerah itu masuk wilayah rawan secara geologi? Baik, seperti tadi disampaikan di awal bahwa kota Ternate ini adalah kota yang terletak atau yang bertempat di Pulau Gunung Api yang secara historis juga memiliki historis aktif, ya, Gunung Api Gamalama. Nah, ini tidak hanya secara geologi tetapi juga secara hidrometeorologi juga pastinya akan rawan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya hidrometeorologi basah, banjir bandang dan tanah longsor. Itu kenapa tadi kita sampaikan bahwa kita akan mengkaji ulang apakah sudah ada kajian sebelumnya. Itu sudah ada. Jadi rekan-rekan media bisa melihat secara umum tidak hanya di kota Ternate, tapi BNPB sudah memetakan secara umum kajian risiko, kajian kerawanan, kajian bahaya terhadap kabupaten kota di seluruh Indonesia yang saat ini bisa diakses di laman inaris.bnpb.go.id. Teman-teman di lapangan juga bisa mengakses aplikasi Inaris untuk melihat pada saat itu kondisinya apakah rawan banjir bandang atau rawan tanah longsor, sehingga kita bisa memastikan kira-kira
daerah mana yang harus kita tuju sekiranya ada kondisi-kondisi kedaruratan. Itu sudah bisa diakses dan pemerintah daerah sudah cukup paham dan terinformasi kondisi potensi risiko ini. Tetapi ini adalah build up environment, artinya daerah kota yang sudah terbangun. Tentu saja kita tidak bisa serta-merta kemudian memindahkan satu kota Ternate ke tempat lain misalkan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah upaya mitigasinya seperti apa. Sebenarnya kondisi vegetasi di Pulau Gunung Api Gamalama di atas sisi atas dari kota Ternate itu cukup rapat ya, cukup padat. Tetapi memang kondisi intensitas hujan yang terjadi di 2 hari terakhir ini cukup tinggi sehingga tadi saya sampaikan kemampuan dari akar dalam vegetasi dalam menyerap dan menyimpan preservasi air itu mungkin tidak sebanding dengan volume air yang turun sehingga terjadi surface runoff karena kecuraman dari topografi Pulau Gunung Api Gamalama juga cukup tinggi. Hal-hal seperti ini yang kemudian kami akan kaji ulang supaya bisa menentukan langkah mitigasi ke depan. Tadi saya sampaikan bahwa apakah perlu kita lakukan relokasi terbatas, apakah perlu kita tambahkan dam atau apapun bentuknya, ini akan kita kaji selama fase tanggap darurat ini berlangsung. Sama halnya seperti yang kita lakukan pada saat banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita melakukan kajian secara menyeluruh apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi risikonya di masa depan, karena tentu saja satu kota ini sudah ada di situ dan kita tidak mungkin memindahkan satu kota ini. Relokasi terbatas pasti merupakan satu opsi, tetapi kemudian juga kita lihat opsi-opsi lain berupa mitigasi struktur atau mitigasi non-struktur. Pertanyaan kedua dari Rijal Harian Kompas, jika boleh dijelaskan selain faktor cuaca, apa penyebab banjir bandang yang menyebabkan belasan korban jiwa ini? Seperti apa faktor daya dukung lingkungan di kawasan bencana, khususnya daerah hulu? Bisa ditayangkan kembali slide-nya. Khususnya yang halaman 2. Seperti yang ya, ini seperti yang kita lihat, ini adalah lokasi Pulau Gunung Api Gamalama yang di bawahnya adalah populasi penduduk di kota Ternate yang menjadi penduduk dari Pulau Gunung Api Gamalama ini. Di sisi barat itu tingkat kecuraman lerengnya lebih tinggi dibandingkan dengan sisi timur yang merupakan lokasi populasi paling padat di Pulau Gunung Api Gamalama atau di kota Ternate. Nah, ini tentu saja ada beberapa kondisi yang bisa saja menyebabkan kestabilan slope atau mungkin ada sumbatan-sumbatan di hulu-hulu sungai, karena banjir bandang ini penyebab utamanya secara alam adalah adanya sumbatan-sumbatan baik itu alami maupun buatan yang terjadi di hulu-hulu sungai di bagian atas. Sumbatan ini bisa terjadi oleh faktor alam, misalkan ada kondisi-kondisi kebakaran hutan kah di situ, ada kondisi-kondisi pelapukan kah di situ sehingga ada pohon-pohon kayu atau kondisi-kondisi batuan-batuan yang pada posisi menghalangi alur air seperti yang kita lihat di peristiwa banjir lahar dingin di Marapi, Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pada kondisi intensitas hujan tinggi di saat bendung-bendung alam ini tidak mampu menahan debit air yang ada, maka ketika terjadi overtop, airnya melimpah, itu akan menggerus undertow atau bagian bawah dari sisi bendung alam ini, sehingga bisa saja dia jebol dan kemudian volume air tertampung itu yang turun ke bagian pemukiman. Nah,
ini juga menjadi perhatian kita. Memang kita memerlukan adanya pengecekan berkala kondisi-kondisi atau bagian hulu dari anak-anak sungai yang melintas atau akan melalui atau mengarah ke pemukiman. Karena pada saat banjir bandang ini mungkin saja sungainya membelok tidak arah pemukiman, tetapi karena debit air yang sangat besar ini meluap kemudian melimpas ke pemukiman. Hal ini bisa terjadi dan sangat sering terjadi dari laporan-laporan kejadian bencana yang terjadi dilaporkan ke BNPB. Bersamaan dengan tim utama yang dipimpin Kepala BNPB tadi malam, kita juga akan mengirimkan tim pantauan udara. Kita akan membawa personil drone dari BNPB untuk melakukan mapping secara detail ke arah hulu. Ini juga akan membantu kita untuk melihat kondisi seperti apa yang terjadi dan potensinya dalam beberapa waktu ke depan seperti apa. Ini akan kita lakukan juga bersamaan pada fase-fase tanggap darurat ini. Baik, mungkin itu informasi yang kita sampaikan pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Kami tentu saja akan terus mengupdate situasi dan perkembangan penanganan bencana banjir bandang di Kota Ternate supaya masyarakat bisa terinformasikan secara lebih detail dan lebih akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.